Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi, tutor gedeng ilmu dalam diskusi analisis politik, karena diskusi adalah haus bangsa. Diskusi itu gratis. Pada kali ini kita akan mendiskusikan adalah bagaimana menghentikan politik uang dalam pemilu. Dimulai dari penyair Muchtar Lubis, jiwa feodal yang melekat pada bangsa Indonesia menciptakan karakter gila hormat, jabatan, dan kekuasaan. Kamu udah lihat saya ya? Kalau lihat saya itu harus hormat. Begitu dong. Faktanya, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan. Besok saya akan nyalon sebagai kepala daerah. Dan kalau saya jadi kepala daerah, semua lapangan kerjaan akan saya buat banyak-banyak dan semua gratis. Ingat ya, coblos saya besok, tanda muka saya di TPS besok ya. Ini untuk belanja kamu. Sombong amat. Ingat tapi harus pilih saya. Ya, Pak. Ya, kalau enggak, awas. Ya, jadi salah satu karakter bangsa Indonesia itu dari Muchtar Lubis, yaitu feodal, kalau diterapkan dalam pemilu, yaitu patron dan klien. Kalau patron membeli sesuatu dengan pesan sesuatu, maka si klien itu akan menerima, kemudian akan melakukan pesanan. Kalau tidak dilakukan itu melanggar istilahnya kearifan lokal yang tidak arif. Nah, jadi cara mengubah sikap feodal itu dengan cara mengubah sikap feodal itu. Kalau kita pakai Muchtar Lubis tadi, ubahlah karakter bangsa Indonesia itu menjadi tidak feodal, sehingga kemudian tidak lagi melihat si caleg itu sebagai patron yang harus diikuti. Kalau sudah dikasih sesuatu harus diikutin, kalau tidak merasa dosa. Ya Tuhan, saya sudah dikasih uang sama calon, berarti saya harus pilih dia. Apakah saya berdosa ya Tuhan? Tapi tidak apa-apa. Itu harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan itu harus ada pendidikan politik. Pentingnya peran Bawaslu dalam mensosialisasikannya. Sosialisasi agar kemudian si pembeli itu tidak menempatkan dirinya sebagai klien. Yang benar-benar harus mengikuti apa yang diinginkan oleh si patron itu. Nah, itu yang harus dilakukan terus-menerus, sosialisasi. Kemudian rakyat akan sadar bahwa sebagai rakyat yang punya kedaulatan, karena bahwa sesungguhnya kedaulatan di tangan rakyat, justru dia yang lebih berdaulat untuk memilih. Kalau dia malah disuap, itu malah dirugikan. Seharusnya itu jangan didengar, jangan diterima. Kemudian yang kedua, si rakyat itu menerima
Karena juga selain karena tadi feodal itu tadi karakter yang masih feodal, jadi di sini maka self interest itu sangat penting. Kalau kita pakai Immanuel Kant, manusia punya self interest untuk memperjuangkan kepentingan dirinya. Nah, harus disadarkan bahwa kepentingan dirinya adalah memperoleh pemimpin atau wakil rakyat yang memang akan memperjuangkan dia. Nah, agar pemimpin atau wakil rakyat itu yang mau memperjuangkan dia, yang jangan yang sudah membeli dia. Kalau orang yang sudah membeli dia, ya itu beli putus, kan begitu. Lo sudah gua beli, ya sudah. Artinya apa? Ya, hentikan menerima suap itu secara self interest. Kepentingan diri itu lebih baik buat si rakyat itu ke depan. Nah, harus memberikan kesadaran seperti itu. Memang berat. Karena itu setingkat dengan pengetahuan rakyat. Kalau seandainya tingkat pengetahuan rakyat yang seandainya pendidikan rakyat yang masih rendah, itu memang sulit untuk masuk ke situ. Ditambah lagi kemiskinan. Selama mayoritas rakyat Indonesia masih di garis kemiskinan, itu sangat mudah sekali akan kena dengan money politik. Memang ini kompleks. Cara menghilangkannya harus semua memang termasuk menciptakan kesejahteraan rakyat, tidak hanya kesejahteraan rakyat, kemakmuran, tetapi yang berkeadilan sosial. Itu pentingnya kita punya Pancasila, kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Maka kesejahteraan akan diterima oleh semua, artinya nanti mayoritas sudah hidup sejahtera, dan itu dengan sendirinya akan menolak politik uang itu sendiri. Atau mungkin standarnya akan naik, artinya tidak mungkin lagi seluruh rakyat akan disuap. Jadi tiga hal itu menghilangkan karakter feodal, kemudian bagaimana memunculkan self interest, bahwa tidak menerima suap itu jauh lebih baik bagi masa depan dia. Tentu itu hubungannya langsung dengan rasionalitas rakyat. Apakah rasionalitas rakyat sudah tinggi atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah tentu hanya bisa dilakukan kalau kemiskinan sudah bisa diberantas seperti itu. Kemakmuran sudah berkeadilan sosial. Saya kira itu yang